Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Agar kita bertambah baik dan pembelajaran hari ini lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa pada hari ini. Mari teman-teman belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, berdoa yang sudah selesai. Semoga hari ini pembelajaran kita lancar. Sekarang Ibu mau tanya, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Alhamdulillah. Berarti Ibu tidak akan susah lagi nanti untuk memulai pembelajaran karena semuanya sudah hadir, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang silahkan keluarkan buku tulis kalian, buku paket bahasa Indonesia, alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Keluarkan buku bahasa Indonesia ya, jangan buku yang lain. Bawa semua buku paket bahasa Indonesianya? Bawa. Bagus ya. Kalau sudah semuanya menyiapkan buku dan alat tulisnya, kita akan ada penyegaran terlebih dahulu alias ice breaking. Ya. Mau ice breaking semuanya? Kalau mau harus semangat. Tepuk tangan dulu biar kita semua semangat. Baiklah, ice breaking atau penyegaran kali ini, permainannya adalah ikuti atau tiru apa yang Ibu katakan. Ingat ya, tiru atau ikuti apa yang Ibu katakan. Mengerti aturan permainannya? Mengerti ya? Kita tes terlebih dahulu. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek. Berapa jumlah bebeknya? Berapa jumlah bebeknya? Berapa jumlah bebeknya? Ada 6? Salah. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Harus fokus konsentrasi dengan yang Ibu katakan. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Masih ada yang salah jawabannya ya. Kita ulangi lagi sampai semuanya benar ya. Ingat tadi rambu-rambu yang Ibu berikan. Ya, Ibu tidak akan mengulangi rambu-rambunya. Kalian harus ingat sendiri ya. Baik, kita ulangi lagi. Ingat, harus fokus konsentrasi. Kalau kalian belum fokus, kita tidak akan mulai pembelajaran ya. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Tadi ya, Ibu perhatikan ada yang benar-benar menghitung ada berapa ayamnya, bebeknya ya. Ini untuk melatih fokus kalian karena tadi rambu-rambu yang Ibu berikan adalah ikuti apa yang Ibu ucapkan. Tapi sekarang jangan ikuti. Nanti kalian sampai Ibu selesai kalian ikuti apa yang Ibu katakan ya. Satu lagi permainannya. Ini adalah tepuk tangan tinggi dan tepuk tangan rendah. Karena kita ada 3 kelompok. Yang pertama ketika Ibu angkat tangan seperti ini, tepuk tangannya harus kencang dan berada di atas. Kalau yang tengah, ketika Ibu, ini untuk semuanya dulu ya. Kalau ketika Ibu angkat tangan seperti ini, berarti kalian harus tepuk tangan dengan sangat keras. Kalau Ibu tangannya Ibu turunkan, berarti kalian
tepuk tangannya rendah dan tidak sekeras saat ke atas. Ngerti ya? Nanti ini ada 3 kelompok, akan Ibu gilirkan. Misalnya yang ini terserah Ibu mau angkat atau turun. Kalian siap-siap ya. Kalau misalnya Ibu angkat tiba-tiba kalian kayak gini, seperti ini, berarti salah. Kita mulai ya. Tepuk tangannya semangat, yang tidak semangat kita suruh nyanyi ke depan, ya. Kita mulai. Untuk semuanya dulu, belum per kelompok ya. Kita mulai. Kita per kelompok sekarang. Kurang keras yang ini, lebih keras lagi. Oh, nggak ada tepuk tangan? Tepuk tangan semuanya. Oke, sekian dulu tidak apa-apa. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, seluruhnya. Baiklah, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Semoga setelah penyegaran tersebut kalian bisa fokus dan konsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk, coba siapa yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Silakan Ilham. Menulis puisi. Menulis puisi. Ya, benar sekali. Benar ya jawaban Ilham ya? Yang lain juga masih ingat? Ya, bagus Ilham. Jadi pertemuan sebelumnya kita masih membahas mengenai teks puisi, yaitu menulis puisi. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang baru. Materi apa yang kita bahas? Ya, materi yang akan kita bahas adalah teks eksplanasi. Pernah mendengar tentang teks eksplanasi? Belum pernah? Ya, wajar kalau belum pernah karena kalian memang baru pertama kali ini menemukan eksplanasi. Tapi coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa yang ada di depan sana? Gambar banjir. Banjirnya merendam apa? Mobil. Ya, banyak mobil yang terendam banjir. Jadi eksplanasi ini akan berhubungan dengan bencana banjir. Bencana alam. Banjir merupakan bencana alam. Pernah tidak kalian mengalami banjir di sekitar lingkungan kalian? Pernah ya, terutama saat musim hujan seperti ini ya. Nah, nanti teks eksplanasi itu akan membahas seperti itu. Coba kita lihat terlebih dahulu. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi yang ada di teks eksplanasi. Perhatikan dulu gambar yang Ibu sajikan di depan. Pertama, gambar apa yang ada di depan? Ya, seperti yang kalian lihat ada tanah yang tandus, kemudian ada keran air tapi tidak mengalir. Air yang mengalir hanya setetes saja. Ya, itu membuktikan bahwa di sana sangat gersang, sangat tandus. Kemudian gambar kedua, coba perhatikan, ada gambar apa di sana? Ada gambar longsor. Longsor juga merupakan bagian dari bencana alam. Kalian pernah menyaksikan langsung tidak bencana alam longsor? Belum pernah ya? Belum pernah. Semoga kita semua tidak sampai mengalaminya ya. Nah, jadi Nak, tadi ada yang pertama tadi ada banjir, kemudian ada kekeringan, ada tanah longsor. Eksplanasi itu berkaitan dengan bencana-bencana tersebut atau fenomena alam. Sekarang Ibu tanya, siapa di kelas ini yang pernah melihat pelangi? Ada yang belum pernah melihat pelangi? Pernah semua ya? Warna pelangi itu ada berapa? Apa kalau nyebutnya, disingkatnya apa? Iya, Magiku Hibiniu. Tapi kalau dalam lagu anak-anak kecil, merah, kuning, hijau ya, hanya 3. Tapi secara keilmuannya ada 7 warna. Siapa kira-kira yang tahu bagaimana bisa terbentuk, proses terbentuknya pelangi? Mengapa pelangi itu tiba-tiba ada di langit? Apa? Naga lagi minum air? Naga sedang minum air, apa lagi? Ada satu lagi mitos, apa? Bidadari lagi mandi. Wah, nanti lain kali kalau misalnya pelanginya muncul, kita cepat-cepat nyari sungai ya. Kita lihat pinggir sungai, siapa tahu ada bidadari sedang mandi. Tidak taunya Adam yang sedang mandi ya. Ya, tidak ya. Jadi itu semua hanya mitos anak-anak. Nah, di sini nanti di eksplanasi kalian akan belajar bagaimana fenomena alam tersebut terbentuk. Termasuk tadi pelangi. Pelangi itu bukan karena naga yang kehausan, tiba-tiba mau turun ke bumi minum air,
ataupun bidadari yang sedang mandi. Tidak. Ada teori ilmiah yang bersifat fakta, yang bersifat keilmuan, yang menerangkan kalau memang ada proses terbentuknya pelangi. Nah, kita akan belajar pada materi yang ini ya. Jadi manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi, yang pertama apa? Siapa kira-kira yang tahu manfaatnya? Tadi mengetahui proses terjadinya fenomena alam. Kalian dapat tahu, wah ternyata pelangi itu diakibatkan seperti ini, bukan seperti mitos yang selama ini terjadi. Yang kedua apa manfaatnya? Menambah wawasan, pintar Ilham. Menambah wawasan kita semakin luas. Jadi kita tahu, nanti ditanya orang, mengapa banjir itu bisa terjadi? Oh karena ini. Tidak sembarangan menjawab. Itu ya manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacanya? Ya silakan Ferdi, silakan baca tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Menentukan ciri-ciri teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Mengidentifikasi informasi teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 100. Tepuk tangan dulu untuk Ferdi, sudah membantu Ibu. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi informasi teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Jadi kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, tentang informasi teks eksplanasi. Baiklah, kita langsung masuk kepada materinya. Yang pertama, membahas pengertian teks eksplanasi. Tadi sudah Ibu gambarkan sedikit ya, teks eksplanasi itu apa? Kira-kira siapa yang punya pendapat mengenai teks eksplanasi yang barusan Ibu jelaskan? Silakan Riana. Teks yang membahas tentang fenomena alam. Tepuk tangan dulu untuk keberanian Riana. Bagus sekali Riana ya. Tadi kita kan membahas tentang banjir. Untuk orientasi tadi membahas tentang banjir, kemudian tanah longsor, kekeringan, itu semua tentang bencana alam. Coba kita lihat jawaban yang lebih lengkapnya. Teks eksplanasi ya ini sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dan pembahasan selalu terkait suatu topik. Dalam hal ini yang dibahas adalah mengenai fenomena alam. Kemudian dalam teks tersebut peristiwa muncul karena adanya peristiwa lain atau peristiwa satu dengan yang lainnya saling terhubung satu sama lain. Jadi antara misalnya terjadinya pelangi tadi, ada peristiwa yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan sehingga bisa menghasilkan pelangi. Itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjutkan kepada materi ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini ciri-ciri, kira-kira ciri-ciri apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi? Yang pertama, siapa yang bisa membacakan? Silakan Bayu. Memuat informasi berdasarkan fakta. Sekarang Ibu tanya, fakta itu apa, Nak? Silakan Zara. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang terjadi atau yang benar-benar terjadi. Betul Zara, bagus sekali. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang benar terjadi. Jadi informasi yang terdapat di eksplanasi itu harus benar-benar terjadi. Bukan mitos seperti yang kalian bicarakan tadi. Naga minum air lah, bidadari mandi lah. Itu tidak sesuai dengan fakta, tapi hanya mitos atau dongeng anak-anak. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua. Siapa yang mau membacakan? Silakan, Wira. Membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Keilmuan berarti ada istilah-istilah keilmuan yang dibahas tidak sembarangan. Di sana terdapat pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari membahas fenomena teks eksplanasi ini. Itu yang dinamakan keilmuan. Nanti akan kalian temukan istilah-istilah dalam bidang ilmiah namanya. Ya, nanti kita lihat contohnya bersama-sama. Yang ketiga, siapa yang mau bantu Ibu baca? Silakan, Rohman. Menjelaskan proses terjadinya fenomena atau kejadian. Jadi di teks eksplanasi itu harus dijelaskan
Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Bagaimana banjir bisa terjadi? Sebabnya apa? Prosesnya bagaimana? Pelangi tadi juga sebabnya apa? Prosesnya bagaimana? Tiba-tiba muncul warna yang sangat cantik, magic kuhibinium seperti kata Rinci tadi. Nah, itu semuanya harus ada penjelasan. Baru bisa dikatakan ciri-ciri teks eksplanasi yang benar. Terakhir, siapa yang mau membaca? Silakan Diva. Bersifat teori atau fokus pada hal umum, bukan partisipa manusia. Contohnya bencana longsor, gempa bumi, pemilu, unjuk rasa, dan lain-lain. Bagus sekali Diva, terima kasih ya sudah membantu Ibu. Bersifat generik atau fokus pada hal umum. Seperti yang kita bicarakan tadi, fokusnya bukan kepada makhluk yang bergerak seperti manusia, tapi pada hal-hal yang umum. Misalnya bencana atau fenomena alam tadi, banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, pemilu, unjuk rasa. Kalau itu namanya fenomena sosial. Tapi untuk kali ini kita fokusnya kepada fenomena alam. Paham ya? Tadi itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Kalian sudah membantu baca Ibu dan kalian sudah mengerti mengenai ciri-cirinya. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Teksnya apa? Teksnya bertema tentang gambar apa itu? Tentang kekeringan. Sekarang siapa yang mau bantu Ibu baca? Nanti giliran ya, karena ini cukup panjang, jadi nanti bergiliran membacanya. Silakan Abdul. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah, bahkan tidak tersedia sama sekali, yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Cakupan wilayah yang terdapat kekeringan biasanya cukup luas, yang terdampak pada kehidupan makhluk hidup yang hidup di tempat tersebut. Kekeringan dapat terjadi kapan saja, terutama pada musim kemarau, di mana intensitas hujan sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Penyebabnya adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Untuk faktor alam yaitu terjadi kemarau yang berkepanjangan dan tingkat evaporasi yang sangat cepat yang mengakibatkan cadangan air di dalam tanah menjadi cepat hilang. Terima kasih Abdul sudah membantu Ibu membaca. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Siapa yang mau melanjutkan? Silakan Rinci. Terdapat faktor manusia, misalnya terjadinya global warming atau pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas seperti pabrik, asap, kendaraan bermotor, dan tindakan lain yang memicu terjadinya pemanasan global. Jika kekeringan terjadi, dampak tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit untuk melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah yang hilang karena kekeringan, dan hewan tidak dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena tumbuhan banyak yang mati. Baik, terima kasih Rinci. Silakan lanjutkan, coba Ilham. Baca selanjutnya, kelanjutan dari teks ini. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan, itu membasahi daerah yang kekurangan air. Jadi kekeringan menjadi salah satu bencana alam yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, karena sejatinya air adalah kehidupan pokok seluruh makhluk hidup. Tanpa air maka kehidupan tidak dapat berlangsung. Terima kasih untuk yang sudah membantu Ibu membaca teks kekeringan di depan tadi ya. Jadi yang Ibu berikan contoh ini adalah, atau yang akan kita identifikasi bersama ini adalah teks kekeringan, bencana alam atau fenomena alam mengenai kekeringan. Nah, dari teks yang kita baca tadi kita akan mencoba untuk menentukan ciri-ciri teks kekeringan. Apakah tadi ada berapa ciri-cirinya? Ada 4. Apakah keempat ciri-ciri ini benar-benar ada di dalam teks eksplanasi yang berjudul kekeringan ini? Kita lihat bersama. Kita lihat untuk yang pertama itu ada memuat informasi berdasarkan fakta. Ingat tadi yang dikatakan oleh teman kalian Zahra, bahwa fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuai kenyataannya. Kita coba lihat mundur kepada teks yang ke belakang.
Nah, kira-kira bagian yang mana yang memuat ciri-ciri bahwa ini adalah informasi yang berdasarkan fakta? Siapa yang bisa jawab? Silakan Abdul. Paragraf pertama, kalimat pertama. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah, bahkan tidak tersedia sama sekali, yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Abdul, sudah berani mencoba. Jadi menurut Abdul, fakta atau informasi yang berdasarkan fakta itu ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Coba kita baca lagi. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah, bahkan tidak tersedia sama sekali, yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Benar ya, ini merupakan fakta. Karena benar-benar dalam kondisi yang kering, dalam waktu yang cukup lama. Kalau kemaraunya hanya 1 minggu, besoknya hujan, tidak akan terjadi kekeringan. Tapi kalau misalnya tidak hujan selama 1 bulan, 2 bulan, yang terjadi benar-benar hanya adalah kekeringan. Itu ya, berarti benar jawaban Abdul bahwa paragraf pertama pada kalimat pertama itu memuat fakta. Ciri-ciri yang kedua, kita lihat dulu penjelasannya yang sebelumnya tadi. Ciri-ciri yang kedua, membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, sekarang kita lihat lagi teksnya bersama. Kira-kira bagian mana yang membahas tentang fenomena yang bersifat keilmuan? Ingat kata kuncinya tadi, ada istilah ilmiah di sana yang membutuhkan pengertian yang berdasarkan keilmuan. Siapa yang bisa membantu Ibu? Silakan Zahra. Dari faktor alam sampai dengan, boleh maju Zahra? Tunjukkan yang mana, bagian mana? Tidak apa-apa. Dari sebelah sini. Sini. Ya, silakan bagian mana? Baik, kata Zahra itu ya. Bagian mana yang Zahra katakan itu adalah kalimat yang menyatakan keilmuannya? Yang mana? Kata apa di sana? Ada kata apa? Evaporasi. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk Zahra. Silakan duduk kembali. Jadi Zahra katakan tadi bahwa penyebabnya adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Untuk faktor alam yaitu terjadi kemarau yang berkepanjangan dan tingkat evaporasi yang sangat cepat yang mengakibatkan cadangan air di dalam tanah menjadi cepat hilang. Benar, ada istilah ilmiah atau keilmuan di sana yaitu evaporasi. Ini juga termasuk fakta sebenarnya. Ya, karena benar-benar diuji dulu secara ilmiah, bukan secara mitos tadi. Ya, bagus Zahra, jawabannya sudah tepat. Kemudian ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga tadi kita lihat bersama kembali, menjelaskan proses terjadinya fenomena atau kejadian. Nah, ini cukup panjang jawabannya karena dia menjelaskan bagian di mana dia menjelaskan proses atau sebab terjadinya peristiwa tersebut. Siapa yang bisa membantu Ibu? Yang mana kira-kira jawabannya? Silakan Nawiyah. Itu adalah penyebabnya. Tadi kan ada menjelaskan tentang sebab atau proses terjadinya. Menurut Nawiyah adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Seperti itu. Bagus sekali jawaban Nawiyah ya. Terima kasih Nawiyah untuk jawabannya yang sangat bagus. Jawaban Nawiyah sudah benar. Ini adalah penyebabnya adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Namun dijelaskan lebih kompleks lagi, mulai dari penyebabnya sampai ke paragraf yang selanjutnya itu juga menjelaskan tentang proses terjadinya kekeringan. Sedangkan faktor manusia terjadinya global warming atau pemanasan global. Kemudian tadi, jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Itu juga proses. Proses ketika kekeringan itu melanda bumi kita. Paham sampai sini? Yang keempat, siapa yang ingat? Tadi ciri-cirinya apa? Membahas tentang
hal yang umum atau generik, bukan partisipan manusia. Tidak apa-apa. Setelah ini diingat-ingat kembali ya. Membahas tentang apa teks ini? Tentang apa? Tentang kekeringan. Mengapa hanya satu orang yang menjawab, yang lain masih tidak mengerti kah? Ya, jadi membahasnya tentang satu hal saja. Yang jelas bukan tentang manusia, tapi tentang hal yang umum. Yaitu dalam hal ini adalah tentang kekeringan. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mencoba menjawab hari ini. Bagus sekali, anak-anak ibu sangat aktif. Ya, tidak hanya aktif TikTokan, tidak hanya aktif di sosial media ya, tapi juga harus aktif belajar, bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Pintar sekali ya. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-cirinya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri yang terdapat pada teks eksplanasi berjudul kekeringan, kalian sudah mencoba dengan sangat baik membantu ibu untuk mencari letak ciri-cirinya. Dan ternyata ada semua ya, keempat-empatnya ada semua ciri-cirinya. Berarti teks eksplanasi tersebut sudah memenuhi kriteria ciri-ciri yang harus terdapat pada teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi inti informasinya yang ada di teks eksplanasi kekeringan tadi. Kalau tadi kita ciri-cirinya, sekarang informasi. Setiap kalimat atau paragraf yang ada pada teks tersebut, kita identifikasi informasi apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Kita lihat bersama terlebih dahulu. Ibu telah menyiapkan tabel di sini. Tadi teks tadi Ibu pindahkan ke dalam tabel yang bernama informasinya, kemudian yang di sampingnya ada inti informasinya, kira-kira tentang apa kalimat yang pertama, kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Ya, Ibu beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu sebentar untuk memikirkan inti informasinya apa, nanti bantu Ibu lagi untuk menjawab. Paham ya? Nah, kalian tadi sudah membaca mengenai informasi atau teks kekeringan yang sudah Ibu pindahkan ke dalam tabel ini. Sekarang coba kita jawab persatu-satu inti informasi atau informasi apa saja yang terdapat pada setiap kalimat yang ada. Ya, kita mulai dari kalimat yang pertama. Kekeringan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan air di suatu tempat sangat rendah, bahkan tidak tersedia sama sekali, yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Informasi yang terdapat pada kalimat ini mengenai apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan Dika. Pengertian kekeringan. Terlihat ya, dari kekeringan adalah bagus sekali Dika. Kekeringan adalah suatu kondisi, berarti itu mengungkapkan tentang definisi atau pengertian kekeringan. Kita cek dulu bersama apakah jawaban Dika sudah betul? Sudah betul. Tepuk tangan dulu untuk Dika. Bagus sekali ya jawaban dari Dika. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Cakupan wilayah yang terdapat kekeringan biasanya cukup luas, yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup yang hidup di tempat tersebut. Informasi yang termuat pada kalimat ini, siapa yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Silakan. Cakupan wilayahnya. Ya, benar. Terlihat ya, cakupannya dinyatakan di sana cukup luas, berdampak pada kehidupan makhluk hidup yang ada di tempat tersebut. Kita lihat apakah jawaban teman kalian sudah benar? Bagus sekali, sudah benar. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga. Kekeringan dapat terjadi kapan saja, terutama pada musim kemarau, di mana intensitas hujan sangat kecil bahkan tidak ada. Siapa yang mau bantu Ibu jawab? Silakan Bayu. Waktu terjadinya kekeringan, kapan waktunya Bayu? Musim kemarau, benar. Tidak mungkin kalau musim hujan ya, Bu. Yang ada bukan kekeringan, tapi kebanjiran ya. Benar sekali Bayu jawabannya. Pintar-pintar sekali anak Ibu ya. Waktu terjadinya kekeringan. Sekarang yang keempat. Ini terlihat ini informasinya. Penyebabnya sendiri bisa karena kondisi alam itu sendiri dan juga faktor manusia. Siapa yang bisa menjawab? Silakan Wira. Sebab terjadinya kekeringan. Terlihat dari kalimatnya ada penyebabnya. Ya, benar sekali. Bagus Wira, jawabannya sudah tepat, sebab terjadinya kekeringan.
sekarang kita lanjutkan. Masih ada kalimat informasi. Ada nomor 5, 6, dan 7. Yang kelima, jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu informasi yang termuat di dalam kalimat tersebut apa? Ya, silakan, Nak. Akibat terjadinya kekeringan. Coba kita lihat bersama. Akibat terjadinya kekeringan. Kelihatan ya, jika kekeringan terus terjadi, dampak itu sama dengan akibat. Betul ya, bagus sudah jawabannya. Kita lanjut nomor 6. Siapa yang bisa menjawab informasi yang terdapat pada nomor 6? Silakan Amel. Cara menanggulangi kekeringan. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air. Ya, di mana? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara membuat hujan buatan? Ya, hujan lokal bisa, Bu. Tahu nggak hujan? Tahu tidak hujan lokal? Ya, kalian sembur aja teman kalian ya. Terjadi hujan lokal di sana ya. Kita lihat nomor 6 tadi apakah benar? Benar sekali. Bagus jawaban Amel tadi, cara menanggulangi kekeringan. Yang terakhir, ini ada kata kuncinya nih. Jadi kekeringan menjadi salah satu bencana alam yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup yang ada di daerah tersebut. Siapa yang bisa menyampaikan informasi yang ada? Ya, silakan. Simpulan tentang kekeringan. Karena ada kata jadi. Jadi, nah itu biasanya tanda untuk simpulan. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Simpulan penulis tentang kekeringan yaitu fenomena kekeringan dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Kecuali mungkin di mana? Di kutub utara. Karena di sana tempatnya salju semua. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika bumi kita sudah mulai rusak, yang berkaitan dengan fenomena alam juga, kutub utara bisa merasakan kemarau atau kekeringan seperti kita. Tapi semoga itu tidak akan pernah terjadi ya. Sekarang kita sudah selesai identifikasi, kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita karena kalian sudah hebat sekali mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang kita akan memperhatikan teks eksplanasi melalui tayangan video. Kalau tadi kita sudah baca tentang kekeringan, sekarang kita baca tentang kebalikan dari kekeringan. Bukan kebanjiran, tapi yang menyebabkan kebanjiran biasanya apa? Hujan. Nah, penasaran tidak bagaimana proses terjadinya hujan? Tiba-tiba awan menangis? Awannya lagi patah hati, sedang patah hati. Awannya sedang patah hati, Bu, putus cinta karena ditolak sama matahari ya. Jadinya menangis. Tidak seperti itu, ada prosesnya. Nah, kita akan tonton bersama-sama bagaimana proses terjadinya hujan. Simak baik-baik, posisi duduknya siap semua. Tidak ada yang melakukan aktivitas lain ya, coret-coret apa-apa. Perhatikan baik-baik, videonya akan Ibu putar 2 kali. Ya, nanti Ibu akan tanyakan lagi ciri-ciri yang terdapat pada video tersebut. Kemudian informasi apa saja yang terdapat dalam video eksplanasi banjir tersebut. Paham semuanya? Siap. Baiklah, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi dalam bentuk teks, informasi dan ciri-cirinya, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi ciri-ciri dan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi melalui video eksplanasi yang ditayangkan. Dalam hal ini, video yang akan ditayangkan adalah mengenai hujan. Kita sangat akrab dengan hujan karena sekarang sudah masuk musim hujan. Ya, sudah masuk musim hujan kan sekarang? Jadi kita akan mempelajari bagaimana hujan itu bisa terus-menerus turun. Prosesnya seperti apa? Kita akan tonton bersama. Silakan simak baik-baik. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi menguap membentuk awan, maka hujan akan turun.
Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak pula air yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengambunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian menyatu membentuk awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang menyatu, maka awan pun akan semakin tebal dan gelap. Kemudian awan-awan yang sudah terbentuk akan bertambah dingin dan membuat awan menjadi berat, hingga akhirnya titik-titik air yang dikandungnya turun ke permukaan bumi. Proses ini disebut presipitasi atau proses turunnya hujan ke permukaan bumi. Apabila suhu di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan es atau salju. Hujan yang turun ke permukaan bumi akan mengalami penguapan, lalu kondensasi, dan kembali ke presipitasi. Ini dinamakan siklus hidrologi. Baiklah, sekarang apakah kalian sudah paham bagaimana proses terjadinya hujan? Jadi apakah di sana terdapat penjelasan bahwa hujan itu karena awan yang sedang menangis? Yang sedang patah hati? Tidak ya, yang adanya Riana yang patah hati bisa. Tapi kalau awan tidak bisa patah hati. Lantas menurunkan hujan alias air mata. Wah, langit pun menangis menyaksikan Riana patah hati katanya ya. Tidak ada ya. Jadi kita akan bersama-sama mengidentifikasi ciri-ciri dan informasi pada video eksplanasi yang baru saja kita saksikan. Ibu akan ulangi pada video yang terdapat. Nah, hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adakah ciri-ciri teks eksplanasi yang terdapat pada kalimat yang ada di video ini? Ingat yang kekeringan tadi. Kekeringan adalah, nah, itu masuk ke ciri-ciri yang mana? Itu informasinya. Sekarang ciri-cirinya. Memuat apa yang dibilang oleh Zahra tadi, yang dikatakan oleh Zahra? Memuat fakta. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita sering berjumpa. Kalau tidak pernah berjumpa, ditanyakan hidup di mana kita? Ya, mungkin hidup di luar negeri, Bu, tidak pernah hujan. Hujannya bukan hujan air, tapi hujan salju. Ya, ya, ada fakta di sana. Kalau kita langsung saja ya, informasi yang terdapat pada bagian video hujan merupakan salah satu fenomena alam ini. Informasi apa yang terdapat? Ayo, tadi kekeringan adalah, itu berarti pengertian kekeringan. Nah, kalau sekarang hujan merupakan, suaranya kurang keras. Pengertian hujan berarti di sini memuat informasi mengenai hujan. Pengertiannya hujan itu adalah apa? Oh, fenomena alam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutannya ada lagi. Kita lihat. Wah, kita lihat di sini. Ada yang sedang bermain hujan, payungnya disingkirkan, tapi dia tetap pakai mantel ya. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang sedang memakai payung. Ya, kehujanan, tidak kehujanan dia karena pakai payung ya. Kita lanjutkan. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Kira-kira ciri-ciri teks eksplanasi apa yang terdapat pada bagian video yang Ibu jeda ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan Ilham. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Itu termasuk ciri-ciri apa? Yang memuat fakta. Yang memuat fakta. Benar sekali, bagus Ilham yang sudah berani mencoba. Tepuk tangan dulu untuk Ilham.
yang memuat fakta. Bagus sekali, ada faktanya di sana bahwa proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Selain ada fakta juga ada ciri-ciri keilmuannya. Pada kata apa yang ada? Hidrologi. Hidrologi itu bersifat ilmiah. Artinya dibutuhkan pengertian khusus untuk dapat memahami proses hidrologi itu seperti apa. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Ciri-ciri apa yang terdapat? Masih sama seperti yang sebelumnya? Bersifat keilmuan. Pintar sekali Riana ya. Ada evaporasi di sana, bersifat keilmuan. Sedangkan informasi yang terdapat apa di sini? Tentang? Ada itu, ada tentang? Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ya salah satunya adalah proses dari evaporasi tadi. Kita lanjutkan. berwujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak pula air yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi. Masih sama seperti yang tadi, ini termasuk ciri-ciri fakta juga bisa. Kemudian yang satu lagi bersifat keilmuan. Bersifat keilmuan ya. Kemudian ini juga termasuk informasi apa? Ya, proses terjadinya hujan. Pintar ya Rinci ya. Jadi itu bagus adalah proses terjadinya hujan. Selain evaporasi ada juga transpirasi. Kita lanjutkan. Kemudian saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Baiklah. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri yang ketiga itu termasuknya. Siapa yang masih ingat ciri-ciri yang ketiga? Menjelaskan tentang proses dan penyebab terjadinya fenomena alam atau eksplanasi dalam hal ini adalah hujan. Jadi itu adalah ciri-ciri, termasuk ciri-ciri yang ketiga tadi, prosesnya dari awal ada evaporasi, terus kemudian transpirasi sehingga terbentuklah hujan. Yang ciri-ciri keempat, membahas tentang hal yang generik atau bersifat umum. Ayo siapa yang bisa menjawab? Membahas tentang apa video ini? Silakan Bayu, tentang hujan. Ya, semuanya coba ramai-ramai menyebutkan tentang apa dibahas di sini? Tentang hujan. Berarti semua sudah paham. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, jangan bosan tepuk tangan biar semuanya tetap semangat. Baiklah, tadi kita sudah selesai mengidentifikasi ciri-ciri dan juga informasi baik dari teks eksplanasi yang sudah kita baca dan yang sudah kita tonton. Sampai sini semuanya paham? Kalau semuanya sudah paham, berarti kita sudah bisa membuat kelompok atau membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Nanti sistem pembentuk kelompoknya akan ada 4 kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 5 orang. Sistemnya bagaimana? Nanti menghitung dari mulai dari Wira, 1, 2, 3, 4, nanti Adam ulang lagi dari 1 ya, sampai nanti terakhir. Silakan nanti membentuk kelompok, kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di belakang kelompok 1, dan kelompok 4 di belakang kelompok 2. Paham semuanya? Dalam membentuk kelompok nanti Ibu mohon tidak bersuara dalam berjalan ke kelompoknya, langsung saja bentuk mejanya dengan rapi ya. Kita mulai hitung dulu, silakan Wira. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik, silakan. Sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan.
Kelompok 1 di sini langsung digeser mejanya. Baiklah, semuanya sudah berada di kelompok masing-masing. Sudah semua ya, berada di kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebelum Ibu menjelaskan teknis pengerjaan LKPD-nya, silakan beri nama dulu kelompok kalian yang berkaitan dengan fenomena alam. Sudah menemukan semua nama untuk kelompoknya? Kelompok 1? Hujan. Oke, kelompok 1 hujan ya. Kelompok 2? Banjir. Ya, semoga rumahnya tapi tidak sampai kebanjiran ya. Kelompok 3? Longsor. Kelompok 4? Bintang jatuh. Wah, cantik sekali nama kelompok 4 ya. Tidak apa-apa ya. Berarti semuanya sudah membuat nama kelompok. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu, tidak ada yang melakukan aktivitas lain terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan teknis pengerjaan LKPD kalian hari ini. Yang pertama nanti silakan cermati, baca dengan seksama teks yang ada di LKPD kalian. Ibu telah memberikan teks yaitu mengenai proses terjadinya pelangi. Agar setelah ini kalian tidak ada lagi mengenal mitos tentang bidadari mandi atau naga yang sedang kehausan ya. Kemudian setelah kalian cermati teksnya, silakan kalian jawab soalnya. Yang pertama, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Abdul, perhatikan dulu ya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi yang ada di teks eksplanasi. Paham semuanya? Karena kalian bekerja kelompok, berarti kerjanya juga harus sama-sama. Bukannya satu kerja, yang lainnya semua sama. Jadi semuanya berbagi tugas ya. Silakan ada yang menjawab bagian ciri-ciri, kan ada 4 itu. Kemudian informasinya juga banyak karena paragraf di sini cukup panjang. Jadi silakan kalian berbagi tugas dan menjawabnya bersama-sama. Paham semuanya? Ibu bagikan ya. Silakan ini. Kelompok 3. Boleh diubah kalau misalnya tidak cocok dengan nama kelompoknya. Ada di belakang. Sudah semua mendapatkan LKPD? Kalau sudah, silakan mulai bekerja. Ya, kalau kejauhan silakan dekatkan, dibaca dulu. Silakan mulai bekerja ya. Nanti Ibu akan keliling. Tidak apa-apa nak kalau mau misalnya berdiskusi, kalian baca soal itu dengan bersuara, kan diskusi kan harus bicara, tapi jangan main-main ya. Pak, berhenti dulu. Ya, jadi diskusi itu bukan berarti kalian harus dieman enggak. Kalian boleh ngomong diskusi, gak apa-apa, gak ribut, cuma bukan main-main, istilahnya bukan bercandaan. Ya Abdul, perhatikan. Kertasnya boleh dibagi, itu kan Ibu staples, boleh dilepas, kemudian dibagi-bagi. Silakan ya, kalau bisa bentuknya agak ini, kalian posisinya jangan jauh-jauhan. Biar terlihat seperti berkelompok ya. Rekam.
Bagaimana kelompok meteor jadinya ya? Ya, meteor garden bukan? Pernah melihat meteor memang? Pernah. Coba lihat sudah sampai mana? Ya, pengerjaannya dibagi. Yang di sini coba Ibu pinjam. Ya, yang belakang yang mengerjakan yang ini, yang di sini kalian berdua. Nanti kalau sudah disetor hasilnya, kalau misalnya merasa kesulitan, nanti coba tanya yang anggota lain ya. Jadi semuanya bekerja. Ikut ya, Devi ya. Ya. Jadi semuanya harus mengerjakan, jangan hanya satu orang. Bagaimana kelompok 3? Kelompok apa tadi sebelum lupa? Longsor. Ya, semoga tempat kalian tidak longsor ya, karena nama kelompok kalian. Ya, sudah sampai tahap mana? Ciri-ciri, masih ciri-ciri ya. Ya, tidak apa-apa di sini kan. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya ya. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Coba Rohman geser ke sini. Rohman di sebelah sini Rohman. Ya. Jangan terlalu jauh. Kalian bukan berhubungan jarak jauh ya. Kalian sedang bekerja kelompok. Nah, ya. Ya, silakan. Kelompok keempat. Kelompok apa tadi? Oh, bintang jatuh. Ya, bintang jatuh di langit yang silakan, sudah sampai masih ciri-ciri ya? Iya, Bu. Oh, sudah masih ciri-ciri, tidak apa-apa, dilanjutkan. Nanti kalau ada kesulitan tanya Ibu ya. Rekam pada apa? Serius ya. Tuh ada burung lewat ya. Berbagi tugas. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan Ibu. Kelompok bintang jatuh sudah sampai mana? Ya, masih mengenai ciri-ciri yang ketiga ya. Silakan. Yang lain boleh menjawab bagian informasi, tapi dikomunikasikan. Kira-kira sudah benar belum teman-teman? Seperti itu ya, bagian informasinya. Kelompok 3 sudah berbagi tugas?
Sudah, ada yang menentukan ciri-ciri, ada yang menentukan informasinya ya. Jauh ini ada kesulitan tidak? Tidak ya. Oke, silakan. Silakan dilanjutkan. Bayu bantu tidak teman-temannya mengerjakan? Bantu ya, jangan tidak ya. Nih, bisa menentukan bagian dari tes eksplanasi untuk ciri-cirinya. Devi mengerjakan ciri-ciri yang ketiga ya? Iya ya, silakan. Kelompok 3 sudah sampai mana? Ciri-ciri masih ya? Oh, ya. Dibagi kalau misalnya yang lain mengerjakan bagian informasi. Ya, sudah ya? Oke, silakan lanjutkan. Sambil mengerjakan, silakan nanti dipilih untuk yang presentasi ya. Ya. Ya, sampai situ ya, boleh. Tidak apa-apa dipakai ya. Ya, silakan. Ya, ditulis apa yang bagian yang belum ya. Di belakangnya tidak apa-apa. Ya, di belakangnya tidak apa bomot. Nah, di sini aja ya. Coret-coretnya ya. Ya, untuk coret-coret misalnya nyari dulu apa, kalau sudah ketemu kan didiskusikan sudah benar atau belum. Ya, kalau yang tidak nulis ya, kalau yang nulis tetap lanjutkan. Ya, jangan kayak gitu. Walaupun sudah selesai. Ya, silakan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah tahap informasi sudah masuk? Oh iya, nomor 3 yang bagian informasi ya. Kelompok 2 sudah selesai yang ciri-ciri? Sudah selesai yang ciri-ciri ya. Kelompok 3 ciri-ciri sudah selesai? Informasinya sudah? Sudah ya? Oke, nanti kita presentasikan bergiliran. Kelompok 4 informasinya sudah? Sudah ya. Ciri-cirinya sudah benar semua ya, coba Ibu lihat. Ya, bagus ya. Sambil ditunjuk ya, nanti dipilih siapa yang mewakili untuk presentasi ke depan, dan yang lain akan siap-siap menanggapi presentasi dari temannya.
Gelap enggak? Baiklah anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD. Sudah selesai semua belum? Sudah semua ya, alhamdulillah. Berarti semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Sekarang adalah waktu kita untuk presentasi. Silakan nanti kalian bergiliran per kelompok, siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dan kelompok yang lain bertugas untuk menanggapi. Jadi jangan fokus ke kelompok sendiri-sendiri. Kalian perhatikan penampilan teman kalian, kemudian kalian tanggapi. Paham semuanya? Kita mulai dari kelompok meteor terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili? Adam ya, silakan Adam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Membacakan, silakan. membacakan hasil diskusi. Ciri-ciri 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. 2. Membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Pelangi terbentuk karena terdapat kebiasaan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Jadi tadi membahas tentang ciri-ciri yang pertama dan yang kedua ya. Yang pertama memuat informasi berdasarkan fakta, yang kedua membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Bagus, tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok 1. Sebentar ada. Baiklah, terima kasih kelompok 1 sudah menampilkan presentasinya. Sekarang ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1, apa jawabannya sudah sesuai? Silakan kelompok bintang jatuh. Jadi hasil diskusi kelompok kami, menurut kelompok kami ada yang kurang. Menurut kelompok bintang jatuh, jawaban dari kelompok meteor ada yang kurang. Di bagian mana? Bagian membahas fenomena yang bersifat keilmuan. Ya, harusnya seperti apa yang kurang, yang lebih lengkapnya? Sinar matahari melewati lapisan air dan cahaya matahari melalui lapisan air. Cahaya matahari tersebut akan digerakkan dan membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Ada lagi? Sudah sampai sana? Ya, jadi melengkapi jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang jatuh. Ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu sudah tepat, tapi tadi dilengkapi lagi oleh kelompok bintang jatuh. Benar bahwa membahas fenomena yang bersifat keilmuan tadi tidak hanya bahwa matahari pelangi itu terbentuk dari cahaya matahari yang dibelokkan, tetapi juga ada proses keduanya dan ketiganya, semuanya harus dicantumkan. Paham semuanya ya? Ya, kita lanjutkan ke penampilan kelompok selanjutnya. Coba kelompok longsor sekarang. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena atau kejadian. Terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi. Pertama, pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Ketiga, pembelokan cahaya seperti warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membentuk warna pelangi menjadi semakin indah. Keempat, terbentuk warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna yang terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh
geometrik optik dalam proses penguraian warna. 4. Bersifat generatif atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya bencana longsor, gempa bumi, pemilu, unjuk rasa dan lain-lain. Proses terjadi pelangi. Baik, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 3, kelompok longsor ya. Silakan duduk dulu, kita coba tanya kelompok yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok longsor. Bagaimana menurut kelompok apa tadi, Bu lupa? Kelompok banjir ya, sepertinya sudah baru saja kebanjiran ya. Apakah jawaban dari kelompok longsor tadi sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki? Sudah benar, sudah sesuai ya? Ya, nanti kita bahas ya bagaimana apakah benar-benar kelompok longsor tadi sudah menjawab dengan benar, tapi penampilannya sudah sangat baik. Sekarang kita lanjutkan penampilan dari kelompok banjir ya. Silakan mempresentasikan bagian inti informasi dari teks terbentuknya pelangi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Eksplanasi 1. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni. Cahaya 1, 2, yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit, pelangi terlihat seperti bulan cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga dilihat di sekeliling air terjun. Pengertian pelangi. 2. Terdapat 4 siklus yang membentuk pelangi. Pertama, pembiasan cahaya matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya. Tetesan air yang terdapat pada atmosfer kedua. Sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna tadi terpisah dengan sendirinya. Ketiga, pembelokan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membuat warna pelangi semakin menjadi indah. 4. Terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Sedangkan warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Proses terjadinya pelangi ini meliputi 4 siklus. Pertama, pembiasan sinar matahari. Kedua, proses sinar matahari melalui tetesan air. Ketiga, pembelokan cahaya. Keempat, proses pembentukan warna pelangi oleh geometri optik. Baik, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok banjir. Silakan duduk kembali. Baiklah, tadi penampilan dari kelompok banjir sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Coba siapa yang mau menanggapi dari kelompok meteor? Ada tanggapan untuk penampilan dari kelompok banjir? Sudah sesuai? Jawaban yang sudah diberikan sudah sesuai. Kelompok kalian pun sama seperti itu? Ya, baik ya. Tadi membahas tentang informasi yang terdapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua pada teks terbentuknya pelangi. Ya, sudah benar jawabannya. Sekarang kelompok terakhir, silakan kelompok bintang jatuh, perwakilannya silakan presentasi ke depan. Perkenalkan, nama saya Ricky, saya dari kelompok bintang jatuh. Saya akan memberitahu tentang hasil kami. Nomor 3, bagian teks eksplanasi. Pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan, berbarengan dengan matahari bersinar. Namun dari sisi yang berlawanan dengan kita harus berada di antara matahari dan tetesan air, dengan matahari berada di belakang kita. Maka kita dan pusat unsur pelangi harus berada di satu garis lurus. Inti informasinya,
ialah simpulan mengenai proses terjadinya pelangi. Simpulan mengenai proses terjadinya pelangi ya. Tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok bintang jatuh. Silakan duduk terlebih dahulu. Baiklah baiklah anak-anak semua, tadi adalah penampilan dari kelompok terakhir, kelompok bintang jatuh mengenai inti informasi yang terdapat pada paragraf ketiga. Ada yang mau menanggapi apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang? Silakan kelompok longsor. Berdiri ya anak, berdiri boleh. Kurang lengkap? Iya, silakan dilengkapi. Pelangi hanya bisa dijumpai saat hujan dan matahari bersinar secara bersamaan. Baiklah, jadi tadi kan bagus sekali ya, silakan duduk. Terima kasih kelompok longsor sudah melengkapi. Benar jawaban rinci tadi bahwa yang paragraf ketiga adalah simpulan mengenai pelangi. Nah, Ilham tadi melengkapi bahwa pelangi itu bisa kita jumpai ketika hujan dan sinar matahari muncul secara bersama. Juga boleh. Ya, jadi jawaban kedua-duanya sudah benar dan saling melengkapi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kita hari ini mengenai ciri-ciri yang terdapat pada teks proses terjadinya pelangi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, itu sudah terdapat ya tadi pada paragraf yang pertama. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi. Kemudian membahas fenomena yang bersifat keilmuan, tadi sudah dijawab oleh kelompok meteor dan dilengkapi oleh kelompok bintang jatuh bahwa pelangi itu terbentuk karena proses pembiasan sinar cahaya. Ada proses pertama, kedua, dan ketiga yang semuanya itu mengandung keilmuan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena atau kejadian. Terdapat 4 siklus ada di dalam paragraf tersebut. Kalian perhatikan ya, di bacaannya itu terdapat 4 siklus. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri menjelaskan proses. Yang terakhir paling mudah, membahas tentang apa? Tentang proses terjadinya pelangi. Untuk informasinya, karena di sana ada 3 paragraf, tadi sudah dijawab dengan tepat. Benar, paragraf pertama itu merupakan pengertian atau definisi pelangi. Yang kedua itu adalah proses terjadinya pelangi. Dan yang terakhir tentu saja adalah simpulannya. Bahwa pelangi, ingat, sekarang sudah tahu semua ya, pelangi karena ada air hujan dan sinar matahari yang bersamaan. Paham semuanya? Kalau sudah paham, diskusi kalian sudah berjalan sangat baik. Ibu nilai semuanya sudah sangat baik dalam berdiskusi, memberikan pendapat pada presentasi temannya. Baiklah, karena kita sudah selesai mengerjakan diskusi dalam kelompok, sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke tempat posisi duduk semula ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar dari awal mengenai identifikasi informasi, kita sudah berdiskusi dan Ibu menilai hasil diskusi kalian, proses diskusi kalian sudah sangat baik. Kalian bekerja sama dengan kelompok dengan sangat baik. Ibu apresiasi hal tersebut. Sekarang kita masuk ke penutup pembelajaran, namun sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira simpulan pembelajaran yang kita dapatkan hari ini apa ya? Apa saja yang kita bahas hari ini? Semua tentang fakta. Mengenai itu apa? Ciri-ciri? Ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, tadi pertama kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang ingat ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama? Ya, silakan Diva. Memuat informasi berdasarkan fakta. Benar sekali, bagus Diva. Yang kedua, silakan Riana. Bersifat keilmuan, bagus. Pintar sekali. Yang ketiga, silakan Abdul. Proses Terjadinya apa? Terjadinya fenomena alam ya, terjadinya fenomena alam. Tidak apa-apa, yang penting sudah mulai mau mengingat ya. Yang terakhir, yang siapa yang tahu ciri-ciri yang terakhir?
Ini paling mudah ya. Silakan Diva lagi. Membahas hal-hal yang bersifat umum. Betul sekali. Pintar-pintar anak ibu sudah tepat semua. Tepuk tangan. Jadi tadi kita mempelajari mengenai ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama memuat fakta, yang kedua bersifat keilmuan, yang ketiga tadi membahas fenomena terjadinya fenomena, kemudian yang terakhir tadi benar membahas hal yang umum, misalnya tentang banjir, tentang longsor, tentang meteor, tentang bintang jatuh. Kemudian setelah kita mempelajari ciri, kita melakukan apa tadi? Kita mengidentifikasi informasi yang ada pada teks eksplanasi. Tadi kita sudah mengidentifikasi baik dari teks yang kita baca maupun dari video eksplanasi yang kita tonton. Ada yang masih ingat tadi teksnya tentang apa? Tentang kekeringan. Kemudian videonya tentang apa? Tentang hujan. Bagus, berarti ingatan kalian sangat tajam. Nah, anak-anak, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya. Senangnya karena apa? Ibu boleh tahu? Ya, silakan Ferdi. Karena kita bisa dapat mengetahui ciri teks eksplanasi dan juga dapat mengidentifikasi inti informasi teks eksplanasi. Luar biasa Ferdi ya. Tepuk tangan dulu untuk Ferdi. Ya, karena dengan pembelajaran hari ini yang awalnya kita menjelaskan materi, kemudian kita berkelompok, kita dapat memahami ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian cara mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Ya, medianya bagaimana? Kalian juga suka? Suka ya. Nanti kita akan lebih sering untuk menonton video-video seperti itu agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan teks eksplanasi. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian cari satu buah contoh teks eksplanasi fenomena alam. Terserah tentang apa saja, boleh tentang banjir, boleh tentang tsunami. Kalau kalian penasaran, saya penasaran tsunami itu prosesnya bagaimana? Kok bisa air gelombang itu tinggi? Kalian bisa cari. Biar kalian juga menambah pengetahuan. Nanti kita akan belajar untuk meringkas dan menyimpulkan. Paham semuanya? Baiklah, kalau sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa lagi. Silakan ketua kelas pimpin doa kita pada hari ini. Mari teman-teman, menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baiklah anak-anak, kita sudah melewati pembelajaran hari ini, kita sudah berdoa, dan terima kasih untuk perhatian kalian yang luar biasa, antusias kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.